Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hadiesti Febrina dengan NIM 265500071 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Dayanu Iksanuddin Bobau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu mikrokontroler, yang dimana yaitu ada pengertian mikrokontroler, penggunaan mikrokontroler, diagram blok dan struktur mikrokontroler, keunggulan dan kekurangan mikrokontroler, dan hal-hal mengenai mikrokontroler. Baik, lanjut, itu pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih dari prosesor atau CPU, memori, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuan yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Masuk ke diagram blok dan struktur mikrokontroler. Inilah diagram struktur mikrokontroler. Di sini ada CPU, memori, paralel, input, spesial, ADC, timer atau counter, interrupt control, dan DAC. Lanjut. Oke. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Baik. Untuk keunggulannya sendiri yaitu pertama, mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dan yang kedua, mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Yang ketiga, penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecah masalah dan permasalahan sistem. Dan yang keempat, sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan sebagai fungsi. Kelima, mudah menghubungkan port RAM, dan I atau O tambahan. Input, output tambahan. Dan yang terakhir itu waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Oke. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Tiga, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Dan yang terakhir itu tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Kita masuk ke yaitu hal-hal mengenai mikrokontroler. Teknik fabrikasi. Di sini tuh CMOS, yang dimana Complementary Metal Oxide Semiconductor. Mikrokontroler CMOS memerlukan daya yang lebih rendah, memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada full atau mendekati full static. Untuk bahasa pemrograman mikrokontroler yaitu bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang biasa dimengerti oleh manusia. Pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Lanjut, compiler. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bekerja dengan cara menerjemahkan MIS pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Alat bantu pengembangan. Yang pertama, simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC, langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat diamati di layar PC. Debugger resident menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya.
Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler yang pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sedikit materi tentang mikrokontroler. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.